아파트 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 kissy face sent to your phone but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Amira Salsabila sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah farmakoekonomi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Yulia Wardati, AMD SSI MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah farmakoekonomi. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Adinda Diva Faristamarin, Amira Salsabila, Ayunda Widiarti, Kiki Mas Kristanto akan mempresentasikan tentang epilepsi. Pertama ada pengertian epilepsi. Epilepsi adalah bangkitan berulang tanpa pencetus atau provokasi sama dengan lebih 2 dengan interval di atas 24 jam antara bangkitan pertama dan berikutnya. Bangkitan epileptik juga ditandai adanya faktor neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Epilepsi merupakan kelainan otak yang ditandai dengan predisposisi munculnya bangkitan epileptik. Bangkitan epileptik adalah terjadinya tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak, menurut Fisher et al. 2014. Lalu ada pengertian farmakoekonomi. Farmakoekonomi merupakan multidisiplin ilmu yang mencakup ilmu ekonomi dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dengan meningkatkan efektivitas perawatan kesehatan. Pemahaman tentang konsep farmakoekonomi sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, seperti industri farmasi, farmasi klinik, dan pembuat kebijakan. Tujuan farmakoekonomi adalah membandingkan obat yang berbeda dengan pengobatan pada kondisi yang sama. Selain itu juga, membandingkan pengobatan yang berbeda pada kondisi yang sama menurut Vogenberg 2001. Mekanisme terjadinya kejang. Kejang pada epilepsi terjadi akibat aktivitas listrik yang abnormal dan berlebihan di dalam otak. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakseimbangan neurotransmitter, kerusakan sel saraf, atau perubahan struktural dalam otak. Etiologi epilepsi. Epilepsi dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologinya menjadi 3 kategori. Yang pertama ada idiopatik, yang penyebab tidak diketahui, seringkali memiliki komponen genetik. Yang kedua simptomatik, atau disebabkan oleh kondisi yang jelas seperti trauma kepala, tumor, atau infeksi. Yang ketiga ada kriptogenik, penyebab yang tidak dapat diidentifikasi meskipun ada indikasi adanya kelainan struktural. Dan di sini ada dampak jangka panjang dari epilepsi. Bangkitan epilepsi yang terjadi berulang kali dan dapat menyebabkan kerusakan sel otak secara permanen yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan kualitas hidup pasien. Jadi di sini juga terdapat diagnosisnya. Diagnosis epilepsi dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti elektroensefalografi atau bisa disebut juga EEG untuk mendeteksi aktivitas listrik abnormal di otak. Tapi farmakologinya, obat antiepilepsi atau bisa kita disebut juga OAE, terapi utama untuk mengontrol kejang epilepsi adalah dengan menggunakan OAE. Di Indonesia, OAE ini terdapat di lini pertama, yaitu termasuk yang pertama ada carbamazepin, yang kedua ada asam valproat, yang ketiga ada phenobarbital, dan yang keempat ada phenytoin. OAE lini kedua mencakup obat-obatan seperti lamotrigin, levetiracetam, clobazam, dan topiramat. Terapi non-farmakologi.
Selain OAE, pendekatan non-farmakologis seperti diet ketogenik, stimulasi saraf vagus, dan pembedahan juga dapat dipertimbangkan untuk pasien yang tidak merespon terapi obat dengan baik. Parameter outcome yang digunakan dalam jurnal tersebut untuk mengukur efektivitas terapi rawat inap pada pasien epilepsi. Asam valproat 5,8 hari dari 7 pasien, N-phenytoin 3,8 hari dari 6 pasien. Kombinasi asam valproat dan N-phenytoin 4 hari dari 17 pasien. Outcome ditentukan berdasarkan pengukuran efektivitas pada pasien rawat inap dengan penyakit epilepsi. Untuk obat kombinasi memiliki efektivitas terapi sebanyak 4 hari lama perawatan. Efektivitas terapi diukur dari lamanya perawatan yang dilakukan oleh pasien rawat inap penderita epilepsi. Biaya pengobatan. Untuk biaya pengobatan, rata-rata total biaya medis langsung dengan terapi obat anti-epilepsi yaitu asam valproat sebanyak 5.668.385, N-phenytoin sebanyak 3.722.275, kombinasi N-phenytoin dan asam valproat sebanyak 3.523.417. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi obat anti-epilepsi tersebut, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Manfaat farmakoekonomi. 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Farmakoekonomi membantu para pengambil keputusan, termasuk dokter, peneliti, dan pembuat kebijakan, untuk membuat keputusan yang lebih internasional dan efektif mengenai penggunaan sumber daya kesehatan. Kedua, optimalisasi penggunaan sumber daya kesehatan dengan menganalisis cost efektif suatu intervensi atau obat. Farmakoekonomi dapat membantu mengidentifikasi pilihan perawatan yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan. 3. Penilaian nilai klinis dan ekonomi. Farmakoekonomi dapat membantu menilai nilai klinis dan ekonomi dari suatu pengobatan atau intervensi, memungkinkan perbandingan antara berbagai strategi perawatan. Yang keempat, penghematan biaya. Dengan memahami cost effectiveness suatu tindakan medis, farmakoekonomi dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan tanpa mengorbankan kualitas perawatan. Kelima, pengembangan kebijakan kesehatan. Temuan dari penelitian farmakoekonomi dapat membantu pemerintah dan lembaga kesehatan dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Pembahasan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 30 pasien epilepsi yang telah dilakukan proses pengambilan data berdasarkan jenis kelamin, pasien epilepsi yang paling banyak adalah pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Hasil penelitian di RSUD Sidoarjo yang terlihat pada tabel 1 menyatakan bahwa pasien epilepsi didominasi dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 70%, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebesar 30%. Berikut daftar demografi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin. Berikut adalah daftar demografi subjek penelitian berdasarkan lama perawatan.
Berdasarkan tabel terlihat bahwa penderita epilepsi terbanyak yang menjalani perawatan rawat inap terbanyak pada pasien yang lama rawat, rata-rata 4 hari sebanyak 17 pasien. Lama perawatan tergantung pada cepatnya pasien terdiagnosis, pemberian pengobatan yang tepat, dan komplikasi yang timbul. Kesimpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi yang lebih cost efektif antara asam valproat, N-A-phenytoin, dan kombinasi N-A-phenytoin ditambah asam valproat pada pengobatan epilepsi di RSUD Sidoarjo, yaitu terapi dengan pemberian obat kombinasi N-A-phenytoin ditambah asam valproat yang dapat dilihat dari nilai ASER kombinasi N-A-phenytoin ditambah asam valproat sebesar 880.854 per efektivitas dibandingkan dengan nilai ASER obat asam valproat sebesar 977.307 per efektivitas dan obat N-A-phenytoin sebesar 979.546 per efektivitas. Nilai ISER terkecil pada kombinasi N-A-phenytoin ditambah asam valproat yaitu sebesar kurang dari Rp994.290. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 3 tentang epilepsi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan saat pembelajaran sedang berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epilepsi adalah penyakit saraf yang menimbulkan serangan atau kambuhan mendadak dan berulang, dan seringkali tanpa sebab. Umumnya berjalan. Terceburnya korban Acep Tendi ke dalam sumur pertama kali diketahui tetangga korban. Saksi meyakini penyakit epilepsi korban kambuh karena korban memiliki riwayat sakit epilepsi menahun. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju kencang dari arah Kuitang menuju Menteng. Kencangnya laju kendaraan juga membuat mobil menabrak mobil lain yang ada di arah berlawanan. Kecelakaan diduga karena penyakit epilepsi sopir minibus kambuh sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Sopir yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Menurut WHO, di seluruh dunia terdapat 50 juta orang dengan epilepsi, baik dari usia anak-anak sampai dengan usia lansia. Bangkitan kejang yang terjadi pada orang dengan epilepsi dapat berupa kejang kelojotan atau hanya berupa bengong ataupun gerakan-gerakan tidak menentu. Approximately 3.5 million people in the U.S. have epilepsy, whereas studies show 1 in 10 people may experience a seizure in their lifetime. Folks who do have epilepsy, true epilepsy syndromes, the risks of recurrence of seizure can be quite high. So most all of those patients do require medical care and medication to try to control their seizures. Surgery may also be an option for patients. If a person experiences a seizure, it's important they seek medical care to determine the cause. For Lee Health, I'm Lindsay Morton. But sometimes there is a sudden burst of electrical activity that causes a temporary communication problem among nerve cells, causing seizures that disrupts normal body functions for a while. So, to keep it simple, epilepsy is a condition in which people get seizures. What happens during an epileptic seizure varies from person to person. Some may feel strong reactions where they pass out and fall on the floor as their whole body gets stiff and twitches uncontrollably.
while other seizures are less noticeable, in which a person might just stare into space or have jerking movements in one part of the body. 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트.